Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Doli Sandar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang create, view, and edit files. Nah, di sini ada beberapa materi, yaitu ada stdin, std, std. Terus yang kedua ada pengenalan pin, yang ketiga konfigurasi order, yang keempat edit file dengan pin, yang kelima edit file dengan nano, yang keenam perintah murles, yang ketujuh adalah terakhir perintah hotel. Nah, sama ke materi pertama, yaitu stdin, stdout, dan stdr. Nah, stdin itu merupakan singkatan dari standar input. Jadi suatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux kita seperti kita memasukkan perintah ls, cd, mv atau rm, itu komen-komen basic termasuknya input. Lalu terdapat stdout dan juga stdr. Jadi ketika kita memasukkan atau menginput ataupun komen, dia pasti akan menampilkan stdout atau stdr. Pasti keduanya akan ada kalau enggak stdout ya, yang diberikan oleh Linux. stdr dan stdout itu merupakan standar output itu merupakan output yang diberikan oleh Linux, yang mana jika kita memasukkan perintah ls, maka itu akan diproses ya teman. Maka output yang diberikan adalah isi file dari sebuah directory, dan kalau stdr itu merupakan standar error. Jadi ketika kita mengetikkan ls pada file misal, sedangkan error, sedangkan ls itu hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari directory, maka dia akan menampilkan error atau stdr, standar error of stdr error. Oke, kita langsung saja ke praktiknya ya teman. Kita mengikuti bagiannya dulu. Nah, kita langsung saja masuk ke terminalnya ya teman. Nah, di sini kita coba ketik ls. Nah, ini ls itu stdin teman untuk mengirim request. Dan ini adalah hasilnya atau stdout teman. Nah, kita coba membuat kita coba masuk ke cd atas ke filenya, bukan ke direktorinya. Di sini tandanya error ya teman-teman. Nah, jadi misalnya tdin itu untuk memproses dan tdout ini mengeluarkan hasilnya ya teman-teman. Nah, sedangkan tdr itu muncul jika gagal atau error ya teman-teman. Nah, itu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengenalan VM ya teman-teman. Nah, untuk pengenalan VM ini kita bisa masuk ke videonya ya teman. VM merupakan software yang digunakan untuk mengedit ataupun memodifikasi file pada Linux. Jadi yang sebelumnya teman-teman baru membuat file berbasis teks atau .txt dapat perintah search, dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun, dan
mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan Vim inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau yang berbasis .txt ya. Kita langsung saja. Nah, pertama kita bisa tentang nah, tadi kan harusnya itu cuman ada view, terus ada view, cuman ada tiga ini ya. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi ada anehnya. Pertama kita harus masuk dulu ke menu tuh, kita masukkan passwordnya. Nah, kita masukkan passwordnya, kita masuk ke CD. Nah, sudah CD, kalian ketik saja apt, nah, apt git, terus get install Vim. Nah, kalian enter, tapi kan saya sudah ya nih. Nah, nanti ada pilihannya sama kalian pencet yes atau y ya. Nah, sudah itu kan ada tulisan enter lagi. Nah, kalian harus aktifkan yang ini dulu. Kita minimize kan. Nah, kalian harus aktifkan yang ininya dulu ya teman-teman. Kalian klik kanan terus pilih yang Debian kalian. Nah, saya kan Debian versi 13, kalian itu sesuai versinya masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini sudah kalian itu akan langsung mendownload otomatis. Nah, kalau tidak terdownload, klik enter saja. Nah, sudah itu kalian bisa exit. Nah, ya itu kalian bisa ketik v lalu tag ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sudah ini kan langsung ada Vim div, terus Vim tutor, Vim tiny, Vim basic, Vim div. Nah, udah. Nah, kita lanjut ya. Soalnya ini hanya tutorialkan caranya saja ya teman-teman. Lanjut konfigurasi boot order. Nah, untuk bagian konfigurasi boot order ini kayaknya tidak bisa ya teman-teman, soalnya tadi saya coba-coba untuk konfigurasikannya ternyata tidak bisa, agak error ya teman-teman. Nah, jadi kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu edit file dengan Vim. Nah, untuk di materi kali ini kita coba masuk ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ketik as ya. Nah, ngomong-ngomong, kali ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan ataupun mengisi sebuah file data dengan Vim ya teman-teman. Nah, misalnya yang ini kan directory doang ya yang bisa diisi file ya teman-teman, tapi sekarang tas bisa diisi file ya teman-teman, karena saya sudah mendownload Vim-nya. Pertama kita periksa dulu ya yang file yang ada di dalam tas.txt-nya. tas.txt. Nah, di sini masih belum keluar apa-apa ya teman-teman, karena saya belum mengisi filenya. Nah, bagaimana cara mengisi filenya? Kalian bisa ketik vim terus tas.txt, kita enter. Nah, di sini kita coba, di sini masih belum bisa ngetik apa-apa ya teman-teman. Udah bisa. Nah, kalian harus masuk ke mode insert dulu sebelum ngetik ya teman. Kalian bisa ketik i. Nah, itu karena saya sudah teman-teman, jadi saya bisa. Kita ketik halo 1, halo 2, kita coba itu ya teman, bikin filenya halo 3 ini. Nah, di sini cara nge-save-nya itu gampang ya teman. Nah, tapi sebelum kita save, kita harus keluar dulu. Kita pencet tombol escape yang ada di ujung kanan atas ya, ujung kiri atas ya teman-teman. Kita pencet. Nah, di sini kita ketik ketik 2. Nah, kalian bisa ketik escape. Nah,
titik 2 terus W dan Q. Nah biasanya kan ini tuh untuk nge-save itu W ya teman-teman, biasanya suka dikombinasikan dengan Q. Nah Q ini untuk keluar ya teman-teman. Jadi ini istilahnya simpan dan keluar ya teman-teman, kita enter. Nah di sini kita coba lihat ya teman-teman di cat tax.txt. Nah di sini lihatnya teman-teman, di sini udah ada hal 1, hal 2 dan hal 3. Misalnya kalian teman-teman ingin menambahkan tapi berubah pikiran untuk tidak menambahkannya, kalian bisa masuk dulu ke filmnya teman-teman. Misalnya nih kalian sudah menambahkan hal 4 tapi kalian sudah nge-save nya belum nge-save. Kalian bisa ketik ini saja, kita skip titik 2. Nah di sini key saja. Nah untuk W itu kan untuk save. Nah ini tidak ingin kalian save. Nah kalian bisa gini, Q tanda seru, kita enter, kita lihat ya teman-teman, cat tas.txt, enter tuh. Jadi yang untuk hal 4 nya itu tidak akan tersimpan ya teman-teman. Nah jadi itu saja, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu edit file dengan nano. Teman-teman, jadi untuk perintah nomor dan less edit file nano dan konfigurasi boot order itu tidak bisa teman-teman untuk di laptop saya. Jika kayaknya mah ada error dikit tapi ya teman-teman, tapi saya akan usahakan jika nanti ada kesempatan lagi saya akan menjelaskannya teman-teman. Nah kita lanjut saja ke materi selanjutnya, perintah more dan less. Materi kali ini itu kita masuk saja langsung ke Debian-nya teman-teman. Nah di sini kita clear dulu. Nah, kita coba ketik cat spasi slash varlog ya teman-teman, varlog slash yes boot dot log ya teman-teman. Nah di sini kita coba enter. Nah kita harus masuk dulu ke mode root ya teman-teman. Nah setelah masuk ke mode root, kita coba ketik lagi yang tadi ya teman-teman. Bisa kita ketik manual ya teman-teman, cat slash var slash log slash boot dot log, enter. Nah teman-teman, kita harusnya masuk ke itu, kita keluar dulu, kita masuk cd slash root. Nah, sudah ini kita langsung saja saya lihat ya, cat var log bootlock seperti ini. Nah cat nah ini kita coba teman sini namanya ini tuh ini, lalu more ya teman-teman, enter. Teman-teman harusnya kita itu menambahkan mengganti cat ini dengan kata more ya teman-teman, more. Nah di sini kita bisa spasi untuk melihat tampilan lainnya,
enter atau space ya teman-teman. Nah, spasi kan untuk menampilkan satu halaman, nah enter untuk bisa menampilkan output baru satu baris saja. Nah, Q atau Q itu bisa di itu ya teman untuk quit. Nah, kita coba enter. Nah, 1 2 3 4 kan kalau di enter. Nah, yang itunya juga nambah jadi 10%. 1% ya teman-teman nambahnya. Nah, kita coba yang enter. Nah, untuk enter ini bisa finish. Nah, kita coba yang key atau quit. Nah, kita itu untuk keluar ya teman-teman. Nah, kita coba untuk flashnya ya teman, tadi kan itu bagian. Nah, kita flash ya. Nah, di sini bisa enter atau spasi ya. Kita coba yang enter. Kita coba yang spasi sekarang. Nah, mungkin hanya segitu saja teman-teman untuk materinya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang terakhir, perintah headtail. Nah, kita masuk lagi ke Debian ya teman-teman. Kita login lagi. Nah, di sini kita clear dulu sini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan head dan tail. Nah, head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output dan tail digunakan untuk melihat sisi akhir dari output yang jadi contoh ini teman-teman. Nah, kita coba cat dulu ya teman-teman. Cat yang tadi cat r log put.log. Nah, sorry, kita harus dulu jadi bikin saja biar langsung masuk. Di sini cd slash sub. Di sini kita ketik cat slash log. Oh, tadi kurang G nya teman-teman, sorry, bukan salah itu log. Nah, di sini kan cat itu untuk melihat keseluruhannya ya teman-teman, dari awal sampai akhir. Nah, kita coba more ya, yang more teman-teman. Nah, jadi catnya itu ganti semuanya. Nah, sedangkan more itu bisa melihatkan satu persatu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk head dan tail hanya misalnya head untuk melihatkan awalnya doang dan tail untuk melihat akhirnya doang, bisa seperti ini teman-teman. Kita itu ya tik head. Nah, head itu hanya menampilkan agak pusing ya teman-teman. Nah, seperti ini ya head. Nah, ini head. Nah, head ini hanya menampilkan 10 itu saja ya teman-teman. 10 baris saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya teman. Nah, sama untuk bagian tailnya juga. Nah, tapi kita jelaskan dulu yang bagian headnya. Nah, head ini seperti yang saya bilang tadi, memperlihatkan bagian yang awal dari saat kita masuk ke Debian-nya atau memasuki file Debian-nya. Nah, kita coba yang tail ya teman-teman. Di sini kita ketik tail, sorry. Nah, di sini kita lihat, bentar. Nah, kita coba ketik, sorry. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, untuk melihatkan 10 baris.
Nah, kita lihat, nah di sini ada starter berarti akan dimulai, teman. Ini bagian akhir dari eh, konfigurasi saat loading memasuki Debian-nya, teman-teman. Nah, jika kalian ingin melihat beberapa baris saja, kalian bisa misalnya head ingin melihat 5 baris, dan untuk yang tail ingin melihat 7 baris. Kalian bisa ketik seperti ini. Kita ketik yang head tadi ya, teman. Head, terus min 5, enter. Jadi di sini hanya ada 5 baris ya, teman-teman. Nah, jadi gunanya itu kita tinggal tambah min n sama berapa jumlah yang ingin kita lihatnya ya, teman-teman. Nah, kita coba untuk bagian tail ya, teman-teman. Nah, ini misalnya tadi ingin 7 ya, teman. Kita lihat. Oh, jadi 7 ya, jadi 7 baris ya, teman-teman. Dan semuanya juga sama seperti yang tadi di atas ya. 7 baris. Sorry, bukan ini. Yang sama seperti yang di atas ya, teman-teman. Tuh, starter, network manager misalnya, pertama start, finish. Nah, mungkin hanya segitu saja untuk materi atau bab kali ini ya, teman. Nah, kita lanjutkan ke bab berikutnya ya, untuk di video selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akhiri. Maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.